It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Baik, yang pertama, agar kita lebih mengetahui cara menghitung amortisasi diskonto obligasi, pembuatan jurnal pada setiap transaksi yang terjadi, dan pelaporan investasi obligasinya. Pertama-tama, mari kita cermati ilustrasi soal berikutnya. Robinson Company membeli obligasi Evernestor Corporation senilai $110.000 dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar $97.278. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 dan yield sebesar 10%. Bunga dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari. Pertama, kita akan membuat tabel amortisasi untuk pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Di mana dalam tabel ini ada dibagi menjadi 5 komponen, yaitu dalam kolom pertama ada tanggal, di mana untuk pengisian kolom tanggal ini akan disesuaikan dengan soal yang ada di mana Robinson Company membeli obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016. Oleh karena itu, untuk pengisian tanggalnya dimulai dari 1 Januari 2011 hingga 1 Januari 2016 setiap bulan Juli dan bulan Januari. Kolom yang kedua adalah penerimaan kas, di mana untuk perhitungan penerimaan kas ini setiap tanggal 1 Januari 2011 hingga 1 Januari 2016 ini sama dengan cara mengkalikan nilai obligasi yang dibeli oleh Robinson Company sebesar $110 dikali dengan tingkat diskonto 8% lalu dikali dengan 6/12. Mengapa akan dikalikan dengan 6/12? Karena pada saat pembayaran bunga nantinya akan dibayarkan sebanyak 2 kali, yaitu setiap tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Oleh karena itu, perhitungan penerimaan kas untuk tanggal 1 Januari 2016 yaitu nilai obligasi sebesar $110 dikalikan dengan tingkat diskonto 8% dikalikan dengan 6/12, maka hasilnya adalah $4.400. Penerimaan kas untuk setiap tahun dari tahun 2011 hingga 2016 adalah sama. Kolom yang ketiga terdapat pendapatan bunga. Untuk perhitungan pendapatan bunga ini dapat kita lakukan dengan mengkalikan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari tahun 2011 sebesar $97.278 dikalikan dengan presentasi yields sebesar 10%. Lalu dikalikan juga dengan 6/12. Jadi perhitungan pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 adalah $97.278 dikalikan dengan yield sebesar 10%. Lalu dikalikan dengan 6/12, maka hasilnya menjadi $4.864 untuk perhitungan pendapatan bunga pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2016. Dilakukan sesuai dengan rumus yang telah saya jelaskan. Kolom yang keempat, amortisasi diskonto obligasi. Untuk menghitung amortisasi diskonto obligasi, tiap tahun kita dapat menggunakan rumus pendapatan bunga dikurang dengan penerimaan kas. Jadi mengetahui amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 Juli 2011, kita dapat melakukannya dengan cara mengurangi pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 dikurang dengan penerimaan kas pada tanggal 1 Juli 2011. Jadi pendapatan bunganya adalah $4.864 dikurang dengan $4.400, hasilnya adalah
$464. Untuk perhitungan amortisasi diskonto obligasi tahun-tahun selanjutnya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Kolom yang kelima, jumlah tercatat obligasi, di mana untuk mengetahui jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Juli 2011, kita dapat menambahkan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 dengan amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 Juli 2011. Jadi, $97.278 ditambah dengan $464, hasilnya adalah $97.742. Untuk jumlah tercatat obligasi pada tahun selanjutnya dapat dihitung dengan cara yang sama. Jadi di sini kita dapat ketahui bahwa total penerimaan kas pada tanggal 1 Januari 2011 hingga 1 Januari 2016 adalah $44.000. Total pendapatannya, bunganya $49.837 dan total amortisasi diskonto obligasinya adalah $5.837. Itu adalah cara untuk menghitung amortisasi diskonto obligasi dengan pembelian obligasi 8% pada yield 10%. Baik, bagian yang kedua adalah membuat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi. Yang pertama, tanggal 1 Januari 2011, jurnalnya adalah pada sisi debit terdapat investasi hutang sebesar $97.278, sedangkan pada sisi kredit terdapat kas sebesar $97.278. Yang kedua, tanggal 1 Juli 2011, jurnalnya adalah pada sisi debit terdapat kas sebesar $4.400 dan investasi hutang sebesar $464, sedangkan pada sisi kredit terdapat pendapatan bunga sebesar $4.864. Yang ketiga adalah tanggal 31 Desember 2011. Jurnalnya adalah pada sisi debit terdapat hutang bunga sebesar $4.400 dan investasi hutang sebesar $4.800 dan investasi hutang sebesar $487, sedangkan pada sisi kredit terdapat pendapatan bunga sebesar $4.887. Yang keempat adalah pelaporan investasi obligasi. Di sini kita akan membuat laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Yang pertama laporan posisi keuangan, di mana di dalam laporan posisi keuangan terdapat investasi jangka panjang berupa investasi hutang sebesar $98.229 dan aset lancar berupa piutang bunga sebesar $4.400. Sedangkan untuk laporan laba rugi terdapat pendapatan beban lainnya berupa pendapatan bunga sebesar $9.751. Pendapatan bunga ini didapat dari pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2011 ditambah dengan pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar $4.864 ditambah $4.887 sehingga jumlahnya menjadi $9.751.